Ya, kita lanjut kembali diskusi kami. Mas Nyarwi, artinya begini, kalau memang tadi disampaikan ada 56% suara NU berdasarkan hasil dari surveinya Mas Aji struktural gitu ya. Bahkan 80% fokusnya di Jawa. Tidak hanya Jawa Timur, tapi juga ada Jawa Tengah Jawa yang Barat, kita tahu juga kemudian Banten. kuat dengan Gibran dan juga Ganjar di sana. Artinya paling tidak memang ya secara data kubu Ganjar Mahfud dan juga Prabowo dengan Gibran inilah yang diuntungkan kalau kita berbicara mengenai suara NU. Di basis NU kultural, daya jangkau dua pasangan capres-cawapres ini memang cukup besar ya. Tetapi kalau di basis NU boleh dibilang struktural ya, tapi bukan PBNU yang saya maksudkan, tetapi organisasi atau orang-orang aktif, istilahnya elit aktif ya NU. Nah itu saya kira kubunya Mas Anies Muhaimin daya jangkaunya cukup besar juga di sana. Kenapa? Karena kan tadi saya bilang PKB itu salah satunya sejarahnya kan dilahirkan oleh NU dan di sana ada elit-elit NU kan gitu. Tapi yang Anda maksud yang tadi kan aktif artinya masih gitu. berada di tingkat elit saja belum. Betul, ya. Kalau kita ngomong secara afiliasi kultural, nah itu segmennya kan jauh lebih luas. Nah di situ maka saya tidak heran misalnya tadi itu yang diuntungkan untuk daya jangkau peluang pasarnya itu Prabowo, Gibran sama Ganjar Mahfud. Tetapi begini, Maria, yang seringkali gitu ya, istilahnya lebih longgar ya, ceruknya, kantongnya tadi bahasanya Bung Haji gitu ya, untuk dipersuasi dan seterusnya. Ini kan yang tidak terlalu aktif sebenarnya. Yang afiliasinya itu relatif longgar pada organisasi gitu ya, atau tidak terlalu aktif lah intinya ya, apalagi sampai ke partai dan seterusnya. Nah di sini yang saya kira kemudian katakanlah tadi kan yang aktif hanya 20%, yang tidak aktif yang lebih besar berarti 36, kan gitu, hampir 2 kali lipat kan gitu. Makanya segmen di kubu Ganjar Mahfud maupun di Prabowo Gibran itu dapat ruang yang cukup besar karena ada peluang tidak hanya yang aktif yang disasar, tetapi yang tidak aktif ini jauh lebih luas gitu loh. Nah, selain itu saya kira begini, pada konteks nanti persaingan itu tadi yang kamu tanya soal Jawa Tengah, Jawa Timur gitu ya. Selama ini kan orang melihat battleground-nya kan hanya Jawa Timur saja. Saya kira pergeseran tidak hanya ke Jawa Tengah, mungkin juga termasuk satu sisi mempertahankan Jawa Barat gitu. Yang sampai hari ini kita lihat di berbagai data survei kan Pak Prabowo masih leading kan gitu. Jadi kayak tugas kubunya Mas Ganjar ini luar biasa sebenarnya. Aspek defense atau mempertahankan basis di Jawa Tengah juga energinya butuh besar. Sementara dia juga harus mempenetrasi gitu ya di basis-basis lain yang dia harus lebih maksimal seperti Jawa Barat dan lain-lain gitu ya. Termasuk DKI Jakarta saya lihat datanya juga masih tertinggal kan gitu. Tentu tidak hanya Ganjar Mahfud dong, kubunya Amin juga harus kubunya Amin juga sama gitu loh. Iya betul, dan itu butuh semacam daya tarik apa yang ditawarkan termasuk kepada pemilih NU, apa yang bisa mengikat itu Maria Bayu ya. Kalau mungkin ke Mas Aji gitu, apa yang bisa mengikat itu tadi pertanyaannya, apakah hanya sekedar kedekatan emosional, termasuk juga kan tadi kalau misalnya Mas Nyarwi bilang yang nggak aktif itu masih lebih banyak ya, ada 30% gitu, dan itu juga bisa menentukan akan lari kemana pilihan suara Nahdliyin ini. Mas Aji. Sepakat Mas? Iya, sekali lagi bahwa pemilih NU ini menjadi penting karena yang diukur adalah kantong pemilih NU kultural ya, yang totalnya 56% ya. Karena kalau yang NU yang struktural yang tadi saya sampaikan, kalau dalam survei biasanya kita tanyakan soal membership ya di NU ya, atau keanggotaan di NU. Itu kan kurang lebih hanya sekitar 20%. Jadi basis massa NU kultural ini yang kemudian paling besar, dan inilah yang kemudian menjadi rebutan. Kalau ditanya kira-kira daya tariknya apa, saya pikir pertama hukumnya sama ya, hukum besinya sama, bahwa sebagai pemilih ya, termasuk warga NU, yang kemudian menjadi pertimbangan utama adalah faktor persepsi mereka terhadap tokoh ya, dan tokoh utamanya adalah capres ya dibanding cawapres ya. Jadi dalam setiap kontestasi memang tokoh utamanya adalah nomor satunya yang akan dilihat. Jadi persepsi mereka terhadap capres itu menjadi penting ya. Apakah baik persepsi secara personality, kemudian persepsi terhadap aspek kemampuan atau aspek kapasitas, itu yang akan menjadi nilai utama. Jadi pertama adalah persepsi mereka secara umum. Yang kedua adalah kalau kita bicara soal pemilih NU, itu ada 3 faktor utama yang menurut saya akan menjadi penting, dan ini adalah kunci untuk menarik pemilih NU ya. Yang pertama adalah sisi
asosiasi terhadap Pak Jokowi. Mengapa ini penting? Karena dari data survei kita menunjukkan ya dari total 56% pemilih NU yang kultural ya maksud saya, itu memang ada sekitar 80% yang menyatakan puas dengan kinerja Pak Jokowi. Ya, ada 78%. Jadi hampir 80% pemilih NU kultural itu puas dengan Pak Jokowi. Sehingga dari 3 capres ini yang paling kuat asosiasinya terhadap Pak Jokowi ini akan menjadi salah satu yang akan mendapat limpahan elektoral karena kepuasan mereka terhadap Pak Jokowi. Jadi kalau faktor asosiasi memang tentunya kalau kita lihat sekarang mungkin Pak Prabowo dan Mas Gibran akan menjadi yang paling tinggi ya derajat kedekatan asosiasinya. Yang kedua mungkin Pak Ganjar karena Pak Jokowi dari PDI Perjuangan, dan ya dalam derajat tertentu mungkin Pak Caimin ya karena masuk dalam koalisi Indonesia Maju. Yang kedua adalah faktor isu ekonomi ya. Tadi saya sampaikan bahwa pemilih NU bukan hanya identitas NU-nya, tapi dia juga tersebar dari berbagai kelas sosial, kelas ekonomi dan lain-lain ya. Kalau kita lihat dari sisi isu ya, warga NU ini memang paling melihat isu ekonomi menjadi isu prioritas ya, karena memang mayoritas ya pemilih NU ini berada di kelas ekonomi menengah bawah mayoritas ya. Dan umumnya berprofesi sebagai petani, nelayan, kemudian ada pedagang kecil dan lain-lain. Sehingga isu ekonomi akan menjadi penting bagi warga pemilih NU. Jadi nanti akan dilihat oleh warga NU ya, dari 3 capres ini mana yang paling meyakinkan kepada mereka yang akan membawa isu ekonomi atau perubahan-perubahan dari sisi ekonomi yang lebih baik buat warga NU. Dan yang ketiga adalah kalau kita lihat dari ini secara strategi pemenangan ya, kalau kita lihat dari data yang kita temukan, warga NU ini memang mayoritas tinggal di kampung-kampung ya, tinggal di pedesaan ya, yang sebetulnya akses terhadap media sosial lebih kurang dibanding, artinya memang total ya secara mayoritas lebih banyak yang yang tinggal di kampung-kampung, sehingga kerja-kerja pemenangan untuk menyapa pemilih yang ada di kampung-kampung ini akan menjadi penting. Sehingga saya pikir ini kemudian menunjukkan nanti kekuatan logistik dari capres ya. Sehingga capres yang kemudian punya kekuatan politik yang logistik yang baik, kemudian punya mesin politik yang baik untuk menyapa warga-warga NU di kampung-kampung, di pedesaan ini yang akan kemudian punya potensi untuk bisa meraih NU. Termasuk yang tadi disampaikan oleh Mas Nyarwi ya. Dengan kekuatan misalnya kalau kita lihat Pak Anies dan Caimin ya, dengan kekuatan Caimin sebagai ketum PKB, dan kita tahu bahwa PKB adalah partai yang didirikan oleh NU ya, punya mesin politik mungkin di kultural NU yang juga cukup baik. Saya pikir kekuatan mesin ini juga bisa membantu. Tapi sejauh mana kemudian ini akan efektif ya, saya pikir nanti kembali ke masing-masing capres. Oke. Baik, terima kasih Mas Aji atas waktunya, Mas Nyarwi juga atas. Terima kasih Mas Nyarwi, Mas Aji terima kasih banyak. Nanti kita lihat bagaimana strategi dan juga langkah-langkah praktis yang dilakukan oleh paslon itu untuk menjangkau atau mendekatkan diri dan meyakinkan para pemilih NU ini di Pilpres 2024. Akan menarik nanti kayaknya kampanyenya ya. Kita akan tunggu ya Mas ya dari ketiga pasangan ini. Baiklah pemirsa, usai diskusi tadi kami juga akan hadirkan beberapa informasi mengenai aktivitas dari sejumlah bakal capres dan juga bakal cawapres di Pilpres 2024.